adik-adik. Apa kabarnya nih? Nah, kakak mau tanya, kalian masih pada baca Alkitab gak selama di rumah? Baca dong, Kak. Wah, hebat-hebat. Oke, kalau gitu kakak mau tes kalian ya. Nah, buat lagu pertama kakak mau tanya, siapa yang tahu ya nama tokoh Alkitab yang waktu itu dia ngalamin hujan gede banget selama 40 hari. Wah, lama banget ya adik-adik. Itu sampai banjir tinggi banget. Siapa yang tahu namanya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Nuh. 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa? 8 orang selamat. Ulangin lebih semangat adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya Masuk kemana? masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Daniel di kandang singa, Yang serem. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yeay. Nah, sekarang kakak mau tanya, ada yang inget gak sih selama Tuhan Yesus itu ada di dunia, dia udah ngelakuin apa aja ya? Ayo inget-inget sampai kita nyanyi lagu ini ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Apalagi ya? Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun ditolong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Karena apa? Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Yeay. Wah, kalian hebat-hebat nih. Kakak punya pertanyaan terakhir buat lagu terakhir. Pertanyaannya itu, siapa yang tahu bapak orang beriman? Bapak Abraham mempunyai Wah, hebat-hebat. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Siapa dan lagi? kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Mana tangannya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa aja? Aku anaknya dan kau juga.
Shalom adik-adik. Nah, kalau kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebentar kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Kau berkati hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman dengan baik dan hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Nah, kalian pernah gak sih dicobai sama teman kalian? Misalkan teman kalian ngajak misalkan gini, ayo yuk kita ngajarin teman kita, atau ayo yuk kita nyontek aja yuk. Nah, di situ kalian sikapnya gimana adik-adik? Kalian terima karena itu teman kalian, atau kalian nolak adik-adik? Kakak yakin kalian pasti nolak adik-adik, karena itu perbuatan yang jahat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis adik-adik. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun adik-adik. Nah, kalau puasa itu kan identik dengan tidak makan dan tidak minum. Nah, di sini Tuhan Yesus ini kelaparan adik-adik. Sebagai manusia, dia juga bisa ngerasain lapar adik-adik. Misalkan kalau kalian puasa nih, nggak makan sehari aja, kalian lapar gak adik? Pasti kalian lapar adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus kelaparan adik-adik. Nah, habis itu datanglah si iblis ini mencobai Tuhan Yesus. Nah, kalian ingin tahu kan kelanjutannya seperti apa? Mari kita nonton video selanjutnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Gimana adik-adik videonya? Tuhan Yesus hebat kan adik-adik, bisa menolak 3 pencobaan dari si iblis adik-adik. Nah, percobaan pertama itu tentang keinginan manusia akan kebutuhannya adik-adik, yang sering mengutamakan kebutuhannya daripada Tuhan adik-adik. Nah, di sini Tuhan bilang, manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, tentang manusia yang meragukan kuasa dan keberadaan Allah dalam memelihara kehidupan kita adik-adik, sehingga manusia sering menuntut dan mencobai Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kita, dan sering tergoda karena Tuhan Yesus sudah mencukupkan segala hal, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa dan kita hanya minta saja adik-adik. Nah, itu salah. Tuhan itu memberikan kita fisik dan pikiran untuk melakukan dan memutuskan suatu hal. Kita tidak usah menguji kekuatan Allah, tetapi kita lakukan aja bagian kita. Seperti misalkan kalau kalian pelajar, berarti tugasnya belajar, itu adik-adik. Nah, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita dengan caranya sendiri. Nah, yang ketiga tentang manusia yang berpaling dari Allah karena janji-janji dan kekuasaan dari duniawi adik-adik. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita bisa loh menolak cobaan dari si iblis adik-adik. Dengan apa adik-adik? Dengan firman Tuhan. Kita harus setia melakukan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita tidak tergoda dari cobaan si iblis adik-adik. Adik-adik, kakak punya ayat hafalan nih adik-adik. Dihafalin adik-adik. Di Yakobus 1 ayat 14 adik-adik, ada di sini nih. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya adik-adik. Jangan lupa dihafalin ya. Sudah selesai firman Tuhan. Thank you and God bless you. Dadah. See you. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ajak kita semua buat bikin sebuah prakarya. Semoga prakarya ini kalian bisa ikutin ya. Yuk kita coba lihat cara buatnya. Jadi yang adik-adik perluin itu cuman kertas ini yang udah digambar love. Nanti kita potong. Terus sama kertas yang satu lagi sama juga, kalian gambar bulat dulu lingkaran supaya bisa potong lingkarannya sesuai ya sama kayak lingkaran di samping. Setelah itu gambar Alkitab. Nah, setelah itu kita potong. Yuk kita potong. Nah, kurang lebih jadi kayak gini. Setelah kalian potong, kita lem pakai lem kertas. Jadi ini belakangnya, terus ini depannya. Jadi kayak kurang lebih kayak gini. Ntar dibalikin kayak gini. Nah, kita juga butuh sebuah tongkat. Kayak tongkat apa aja adik-adik bisa pakai supaya nanti kita bisa muter-muter balik-balikin. Sebentar ya. Nah, kurang lebih jadi kayak gini adik-adik. Jadi nanti jadinya kayak gini, sebentar ya. Nah, adik-adik kurang lebih jadi kayak gini. Nah, ini itu menggambarkan ketika kita punya hati dan di dalam hati kita itu selalu ada firman Tuhan, maka iblis gak gampang godain hati kita supaya kita gak jatuh di dalam dosa. Nah, semoga adik-adik suka ya. Ya, simple kan? Oke, sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, minggu depan masih ada ibadah online ya jam 12 di channel Lematapel. Happy Sunday, God bless you. Adik-adik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!